Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Eni. Kali ini kita akan belajar bab 6, masih dalam pelajaran Akidah Akhlak, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang akan kita pelajari? Kisah keteladanan Nabi Muhammad. Ya, anak-anak, Nabi Muhammad itu lahir setelah serangan pasukan gajah. Beliau lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena bertepatan dengan serangan pasukan gajah, maka tahunnya disebut tahun gajah. Ayah Nabi Muhammad itu anak-anak bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Abdullah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi Nabi Muhammad masih dalam kandungan, itu beliau sudah tidak mempunyai ayah. Ayahnya sudah meninggal. Ibunya bernama Siti Aminah. Muhammad adalah nama pemberian kakeknya. Kakeknya senang sekali mendapat cucu. Maka beliau memberikan nama Muhammad kepada cucunya. Selanjutnya, Nabi Muhammad disusui dan dirawat oleh Halimah Sa'diyah. Ia dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah pada usia 4 tahun. Kemudian saat usia 6 tahun ibunya meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu cuma 2 tahun bersama ibunya setelah diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian meninggal oleh ibunya juga anak-anak. Kemudian Nabi Muhammad karena sudah tidak mempunyai bapak maupun ibu, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Nah anak-anak, 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Nah, Nabi Muhammad itu pada saat usia 8 tahun. Nah, kemudian beliau sudah tidak punya kakek, ayah, ibu. Nah, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dengan Abu Thalib, Nabi Muhammad suka menggembala ternak. Setelah dewasa, ia membantu pamannya berdagang di pasar anak-anak. Nabi Muhammad itu sangat pandai berdagang karena suka membantu pamannya itu anak-anak. Hingga pada usia 25 tahun, ia menikah dengan pedagang kaya bernama Siti Khadijah. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu siddiq. Yang kedua tabligh. Yang ketiga amanah. Yang terakhir fatonah. Apa sih siddiq itu anak-anak? Ya, siddiq artinya jujur. Nabi Muhammad itu adalah seorang yang sopan, tidak pernah bohong, dan selalu berkata benar anak-anak. Yang kedua tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh artinya menyampaikan. Nabi Muhammad selalu menyampaikan wahyu dari Allah dengan kebenaran. Tidak ada satupun anak-anak yang disembunyikan oleh Nabi. Semua firman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu selalu disampaikan kepada umatnya oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Karena Nabi tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong anak-anak tadi, maka Nabi adalah orang yang dapat dipercaya Allah dalam menyampaikan wahyu Allah. Selanjutnya, yang terakhir, fatonah. Apa artinya fatonah? Fatonah artinya cerdas atau pandai.
Nabi Muhammad adalah orang yang cerdas anak-anak, pandai sekali. Beliau menyampaikan kebenaran ayat Al-Quran dengan penjelasan yang bagus, sehingga banyak orang yang masuk Islam. Selanjutnya anak-anak, kita belajar meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita meneladani sifat Nabi Siddiq. Tadi artinya apa? Jujur. Kita meneladani sifat Siddiq dengan cara yang pertama mengerjakan sendiri dan tidak menyontek saat ujian. Nah, itu kalian sudah bersikap jujur. Yang kedua, mengatakan hal yang sebenarnya, tidak berbohong. Nomor 3, mengakui jika berbuat salah. Ketika kalian salah, harus mengakui kesalahan kalian dan harus segera minta maaf. Dan yang terakhir, segera minta maaf jika salah. Itu berarti kalian sudah bersikap jujur. Teladan selanjutnya yaitu kita meneladani sifat tabligh. Bagaimana caranya? Yang pertama, tabligh tadi artinya apa? Menyampaikan, ya. Caranya dengan saat diminta ibu belanja di warung, jika ada uang kembalian diberikan kepada ibu lagi ya anak-anak. Jangan kalian masukkan uang saku terus buat jajan lagi. Nah, kalian itu harus minta izin dulu kalau memang begitu ya. Jadi kalian itu menyampaikan apa yang sudah diminta ibu tadi, begitu anak-anak. Yang kedua, menjelaskan kepada teman pelajaran yang belum paham. Ketika teman kalian itu ada yang belum paham tentang pelajaran, sedangkan kalian itu sudah paham, nah kalian itu membantunya dengan menyampaikan pelajaran yang sudah disampaikan bu guru tadi, dengan membantu menyampaikan ke teman ya anak-anak. Selanjutnya kita meneladani sifat amanah dengan cara bagaimana? Amanah tadi artinya apa? Ya, amanah tadi artinya dapat dipercaya. Yang pertama, dengan menepati janji dan tidak mengingkari. Nah, ketika kalian janjian sama teman main bola, ayo nanti sore main bola jam 3. Nah, kalian juga harus menepati janji, jam 3 kalian harus berkumpul bermain bola sama teman-teman. Jangan mengingkari ya anak-anak. Nomor 2, jika dipercaya menjadi ketua kelas harus dilaksanakan dengan baik. Nah ini, ketika kalian dipercaya bu guru atau pak guru menjadi ketua kelas, harus dilaksanakan kewajiban kalian itu dengan baik. Itu artinya kalian dapat dipercaya oleh guru ya anak-anak. Nomor 3, menyampaikan pesan yang disampaikan kepada kita. Ketika ada orang lain itu menitip pesan kepada kita, kita harus selalu menyampaikan kepada orang yang dipesani tadi ya. Yang selanjutnya, meneladani sifat Nabi Muhammad. Yang terakhir yaitu fatonah. Fatonah tadi artinya apa? Artinya cerdas. Dengan bagaimana kita meneladani sifat fatonah? Yang pertama yaitu rajin belajar agar mendapat nilai yang bagus, agar kita bisa cerdas seperti Nabi Muhammad anak-anak. Dan yang kedua, tentunya kita harus rajin mengaji agar mahir membaca Al-Quran. Kalian harus selalu mengaji, membaca Al-Quran setiap hari ya anak-anak. Ketika kalian setiap hari membaca Al-Quran, maka kalian pasti akan mahir membaca Al-Qurannya. Dan pastinya kalian akan cerdas fatonah seperti Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sekian anak-anak pelajaran dari Bu Guru dan terima kasih. Ada kurang lebihnya dari Bu Eni mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.